Ya, tapi tuduhan-tuduhan itu sebenarnya sangat mudah untuk dibantah karena baginda Nabi sama sekali tidak mencerminkan orang gila. Ya, beliau berpenampilan rapi dengan bahasa-bahasa yang argumentatif. Ya, bahasa-bahasa beliau itu cerdas, ya, menjelaskan secara logis, secara masuk akal. Ya, jadi tuduhan-tuduhan itu memang tuduhan yang tidak masuk akal, tidak bermutu. Ya, kurang lebih sama dengan tuduhan yang hari ini ditujukan pada para ulama-ulama yang ikhlas lah. Kan mereka hari ini banyak dituduh radikal, banyak dituduh teroris, ya, intoleran dan seterusnya. Jadi ini sesuatu yang berulang saja dari apa yang terjadi pada saat periode Mekah dulu. Ya, para pembesar-pembesar Mekah yang mungkin tidak terlalu beda jauh dengan apa yang dilakukan oleh para pembesar-pembesar dunia hari ini. Ya, jadi mereka kan sibuk untuk merumuskan, ya, mereka tuh sibuk untuk merumuskan tuduhan-tuduhan apa yang tepat kepada pengemban-pengemban dakwah Islam ini. Ya. Melanjutkan jawaban saya atas pertanyaan Pak Ustadz Jailani pekan lalu. Beliau menanyakan terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali yang tidak mampu kita laksanakan karena perintah-perintah itu ditujukan kepada negara, ya, yaitu salah satu contohnya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian itu ke dalam Islam secara kafah, secara utuh. Ya, memang ini tidak mungkin bisa kita laksanakan secara individu, ya, karena ini ayat memang diturunkan di Madinah ketika baginda Nabi menjadi kepala negara, dan ayat ini memang ditujukan untuk negara sebenarnya. Ya, nah, lalu bagaimana kondisi kita atau apa yang harus kita lakukan hari ini, ya, ketika banyak sekali ayat-ayat yang tidak bisa kita laksanakan. Ya, kita memang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas dengan apa yang kita sanggup, apa yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kesanggupannya. Ya, kemudian apa yang harus kita laksanakan? Jadi kalau kita kiaskan hari ini, kita ini memang mirip-mirip dengan periode Mekah, masa-masa kenabian. Ketika Islam itu belum menjadi aturan kehidupan bagi manusia, ya. Jadi cuman bedanya teknologinya berbeda, ya. Teknologi berbeda jelas, tapi suasana peradaban, suasana kehidupan masyarakat, suasana kehidupan manusia, suasana kehidupan bernegara itu bisa dikiaskan sama, ya. Karena yang sedang berjalan di atas muka bumi ini adalah aturan-aturan yang batil, ya, bukan aturan yang hak, karena bukan aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian perbedaan yang kedua adalah kalau pada saat periode Mekah itu banyak ayat-ayat tentang syariat yang belum turun, Pak. Ya, karena seluruh ayat yang ditujukan kepada negara itu turunnya di Madinah. Ya, bahkan syariat yang sifatnya individual itu baru turun pada tahun ke-10 atau ke-11 Hijriah. Tahun ke-10 atau ke-11 masa kenabian, yaitu ketika peristiwa Isra Mi'raj, turun ayat tentang perintah, ya, turun perintah tentang sholat. Itu kan baru terjadi pada tahun ke-10 atau ke-11 masa kenabian, atau 2 atau 3 tahun sebelum baginda Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Jadi hampir seluruh perintah syariat itu belum turun. Kenapa ini harus saya katakan? Memang pada saat itu banyak syariat Allah yang tidak dijalankan, ya, karena ayat-ayat yang turun di Mekah itu mayoritas adalah tentang persoalan-persoalan akidah. Nah, tapi kalau hari ini ada orang yang berpendapat, karena ini ada, Pak, ya,
Saya katakan ini ada orang yang berpendapat hari ini itu memang dikiaskan sebagai periode Mekah. Ya, maka kalau kita lihat periode Mekah, maka kita nggak wajib sholat. Ada yang bilang begitu, Pak. Kita nggak wajib puasa. Jadi ini keblinger ini. Bedanya adalah kalau dulu memang ayat-ayat tentang kewajiban individual itu belum banyak yang turun. Nah hari ini semua sudah turun itu. Ya, Al-Quran kan sudah lengkap semuanya. Ya, jadi sholat itu baru turun perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi pada tahun ke-10 atau ke-11 masa kenabian. Jadi hampir 10 atau 11 tahun memang Nabi dan para sahabat belum sholat sebagaimana sholat kita itu, belum. Bahkan puasa pun pada masa-masa periode Mekah itu belum turun karena perintah puasa Al-Baqarah 183 itu baru turun pada tahun kedua Hijriah. Ya. 2 atau 1 bulan sebelum terjadinya perang Badar. Pada tahun kedua Hijriah. Jadi perang Badar itu adalah perangnya baginda Nabi dan para sahabat bersamaan dengan mereka menjalankan puasa di bulan Ramadan. Karena perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi berat sekali memang perang Badar itu, Pak. Bagi baginda Nabi dan para sahabat. Ya. Jadi puasa itu baru turun pada tahun kedua Hijriah. Jadi di Mekah 13 tahun memang belum ada perintah untuk puasa. Tapi kan berbeda dengan hari ini. Ya, seluruh ayat Quran sudah turun, seluruh perintah yang sifatnya individu ataupun perintah yang ditujukan kepada negara semuanya sudah lengkap semuanya. Lalu apa yang harus kita lakukan hari ini? Ya, menjawab pertanyaan Pak Ustadz Jailani, yang harus kita lakukan hari ini adalah yang pertama, ya, mencontoh dakwah sebagaimana dakwahnya baginda Nabi di Mekah. Ya, yang beliau lakukan, yang dilakukan oleh baginda Nabi di Mekah itu adalah yang pertama beliau melakukan pengkaderan dan pembinaan. Jadi seluruh sahabat yang sudah masuk Islam, ya itu dibina dan dikader oleh baginda Nabi dengan menanamkan akidah Islam yang benar, ya menguatkan akidah mereka, menanamkan pemahaman-pemahaman tentang Islam, ya menanamkan pemikiran-pemikiran Islam, ya ke dalam pemikiran para sahabat, ya sehingga para sahabat itu memiliki akidah yang sangat kuat. Bahkan disebut ya di dalam beberapa kitab para sahabat itu bagaikan Islam yang berjalan. Karena apa? Pemikiran mereka pemikiran Islam, perilaku mereka itu perilaku yang Islami, bahkan perasaan mereka pun perasaan yang Islami. Ya, ini marhalatut tazkiyah wa takwin namanya. Tahapan baginda Nabi membina dan mengkader para sahabat ya agar mereka mempunyai akidah Islam yang kuat. Ya, pertama dilakukan secara rahasia memang. Ya 3 tahun di rumah Arqam bin Abil Arqam. Setelah 3 tahun seiring dengan turunnya ayat yang berbunyi fasdu bima tu'maru. Ya, sampaikanlah apa yang diperintahkan kepadamu itu secara terbuka, secara terang-terangan. Wa'rid anil musyrikin. Ya. Dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang musyrik, ya, atau dari orang-orang yang jahil, dari orang-orang yang bodoh. Ya, nah bersamaan dengan turunnya ayat ini kemudian dimulailah fase dakwah secara terang-terangan. Nah hari ini kita ada di fase ini, Pak. Sekarang ini kita ada di fase dakwah secara terang-terangan karena dakwah Islam sudah terbuka sekali. Ya, dakwah yang dilakukan oleh para ulama, para ustadz, gerakan-gerakan dakwah tentang wajibnya menerapkan syariat Islam itu kan sudah mengglobal istilahnya ya, sudah dilakukan oleh para ulama hampir di seluruh dunia sekarang ini. Ya, kita ada di tahap ini sekarang. Ya. Sampai apa? Sampai kemudian Islam ini menjadi opini umum di tengah-tengah masyarakat. Ya. Jadi baginda Nabi itu memang menguatkan opini-opini Islam di tengah-tengah masyarakat Mekah pada saat itu. Sehingga masyarakat itu tidak ada hari tanpa membicarakan Islam. Gitu, Pak. Memang fase itu bagi para sahabat adalah fase yang sangat berat. Ya, dan Nabi pun banyak menghadapi persekusi. Nabi dan para sahabat banyak menghadapi bullying ya kalau bahasa sekarang ya. Beliau disiksa secara fisik, kemudian beliau juga mengalami fitnah, mengalami berbagai tuduhan yang tidak bermutu, ya, tidak masuk akal. Beliau dikatakan sebagai orang gila, beliau dikatakan sebagai tukang sihir.
Ya, tapi tuduhan-tuduhan itu sebenarnya sangat mudah untuk dibantah karena baginda Nabi sama sekali tidak mencerminkan orang gila. Ya, beliau berpenampilan rapi dengan bahasa-bahasa yang argumentatif. Ya, bahasa-bahasa beliau itu cerdas, ya, menjelaskan secara logis, secara masuk akal. Ya, jadi tuduhan-tuduhan itu memang tuduhan yang tidak masuk akal, tidak bermutu, ya kurang lebih sama dengan tuduhan yang hari ini ditujukan kepada para ulama-ulama yang ikhlas lah. Kan mereka hari ini banyak dituduh radikal, banyak dituduh teroris, ya, intoleran dan seterusnya. Jadi ini sesuatu yang berulang saja dari apa yang terjadi pada saat periode Mekah dulu. Ya, para pembesar-pembesar Mekah yang mungkin tidak terlalu beda jauh dengan apa yang dilakukan oleh para pembesar-pembesar dunia hari ini. Ya, jadi mereka kan sibuk untuk merumuskan, ya mereka tuh sibuk untuk merumuskan tuduhan-tuduhan apa yang tepat kepada pengemban-pengemban dakwah Islam ini. Ya, sama dengan apa yang dilakukan oleh pembesar Mekah yang pada waktu itu mereka berkumpul di rumahnya Walid bin Mughirah. Ya, salah seorang pembesar Mekah itu. Mereka itu berkumpul hanya untuk merumuskan kira-kira tuduhan apa yang pas untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, mereka bermusyawarah gitu. Hanya untuk bagaimana agar masyarakat itu percaya dengan apa yang mereka tuduhkan. Tapi ternyata kan tuduhan-tuduhan itu karena tidak masuk akal, ya justru ada pembesar orang-orang atau tokoh-tokoh Mekah yang justru masuk Islam. Ya, kayak Umar bin Khattab itu kan tokoh besar, ya. Selain itu Hamzah, paman beliau, Abbas, paman beliau, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, itu adalah tokoh-tokoh besar di Mekah. Ya, tapi di sisi lain memang ada tokoh-tokoh lain yang juga punya pengaruh kuat yang sampai hijrahnya baginda Nabi itu mereka belum masuk Islam, ya, seperti Abu Jahal, Abu Sofyan. Itu kan Abu Sofyan ini baru masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah. Ya, setelah peristiwa Fatu Mekah. Jadi pada saat periode Mekah ini menjadi musuh-musuh Nabi ini, termasuk Khalid bin Walid. Itu baru masuk Islam itu agak terlambat sebenarnya pada tahun ke-8 Hijriah. Ya, setelah peristiwa Fatu Mekah memang berbondong-bondong orang masuk Islam. Nah, jadi yang kita lakukan ya itu, ya dakwah. Ya, jangan pernah capek atau jangan pernah bosan, jangan pernah lelah untuk berdakwah, ya, untuk menanamkan pemahaman yang benar tentang Islam, mencerdaskan umat, mencerdaskan pemikiran umat, dan yang terpenting adalah menjadikan atau menyodorkan Islam ini sebagai solusi, ya, sebagai penyelesaian dari seluruh persoalan yang menimpa umat hari ini. Ya, umat Islam itu kan hari ini mengalami banyak persoalan yang besar, Pak. Dari persoalan ekonomi, persoalan keadilan hukum, persoalan akhlak, ya. Ini kan persoalan-persoalan besar yang hari ini dihadapi oleh umat Islam yang kita harus katakan bahwa ini adalah akibat tidak diterapkannya syariat Islam sebenarnya. Ya, karena diterapkannya peraturan sekuler, ya. Karena kondisi suatu masyarakat itu kan tergantung aturan apa yang diterapkan kepada mereka. Ya, kalau aturan yang diterapkan adalah aturan sekuler, maka yang ada, yang lahir kondisi suatu masyarakat itu ya masyarakat yang jauh dari Islam, ya, karena sekuler kan menjauhkan agama dari kehidupan. Ya, tapi kalau yang diterapkan adalah syariat Islam, ya, itu akan menjadikan masyarakat itu menjadi masyarakat yang berakhlakul karimah. Ya, ketakwaannya luar biasa, kemudian kebiasaan untuk berbuat baik itu akan tercipta dengan sendirinya karena aturannya aturan-aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha baik. Jadi intinya ya kita menjalankan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, Pak. Menjelaskan Islam dengan sebenar-benarnya berdasarkan sumber utamanya yaitu Al-Quran, kemudian sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan mengikuti ulama-ulama yang berpegang teguh kepada dua sumber utama ajaran ini, Al-Quran dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, sampai kapan? Ya tadi, sampai kemudian nanti tercipta kesadaran umum di tengah masyarakat. Ya, jadi dakwah kan hanya sekedar menyampaikan saja, diterima atau tidak itu urusan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, suatu saat nanti akan ada kesadaran umum di tengah-tengah masyarakat. Ya, seiring dengan semakin banyaknya kerusakan yang terjadi, itu nanti akan muncul kesadaran umum. Ya, sampai kemudian umat sendiri yang meminta untuk diterapkan syariat Islam.
Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi seperti itu. Sehingga mereka-mereka yang mempunyai kekuasaan itu tidak bisa menolak. Sebagaimana yang terjadi pada baginda Nabi, itu peran ini diambil oleh Sa'ad bin Mu'adz, ya, kepala suku Aus di Madinah yang setelah didakwahi Islam kemudian dia menerima Islam itu sebagai agamanya, ya, kemudian dia menjadi pelindung, ya, yang mengawal penerapan syariat Islam yang dilakukan oleh baginda Nabi dan orang-orang yang membantunya sebagai pejabat negara pada saat itu. Jadi kita memang tidak bisa melakukan apa-apa kecuali dakwah, itu aja, ya. Nah, tetapi harus diiringi dengan ikhtiar kita semaksimal mungkin untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang bersifat individual. Paham ya Pak ya? Karena ayat-ayat yang terkait dengan perintah yang ditujukan kepada individu-individu ini sudah turun semua. Perintah sholat sudah ada, perintah puasa sudah ada, perintah haji sudah turun, perintah zakat sudah turun, semua itu. Dan itu harus kita laksanakan. Masing-masing kaum muslimin secara individu bertanggung jawab untuk melakukan itu, ya, dan itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi untuk hal-hal yang memang kita tidak mampu melakukan, ya bagaimana namanya kita tidak mampu? Kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani manusia di luar batas kesanggupannya. Ya. Jadi dakwah kuncinya di situ, Pak. Dakwah. Dan ini harus dibangkitkan memang di tengah-tengah masyarakat supaya kita ini semua punya kewajiban untuk berdakwah, ya. Kewajiban untuk berdakwah itu kan enggak selalu kewajibannya para ustadz, para ulama. Ya. Kewajiban berdakwah itu melekat di dalam diri setiap muslim, ya, menyampaikan kebaikan, mengajak orang, yang paling gampang mengajak orang sholat di masjid misalnya, itu kan bagian dari dakwah, gitu kan, ya, ngajak orang untuk hadir di majelis-majelis ilmu, di kajian-kajian seperti ini, itu pahalanya luar biasa.